Pendekar Pedang bab 173 sampai bab 175. Mencicit. Terdengar suara roda bergesekan dengan keras ke tanah. Mobil Audi putih diparkir di gerbang Hotel Luyuan. Lin Yanqi keluar dari mobil dengan marah, dengan wajah muram dan menakutkan, jelas menahan amarahnya. Su Qing bergegas keluar dari taksi dan berteriak dengan cemas, "Ketua, perlambat dan dengarkan penjelasan saya dulu, masalahnya bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak bermaksud menyembunyikannya dari Anda." Lin Yanqi tidak menoleh ke belakang. Dengan dingin Leng berkata, ketika aku melihat bocah itu, aku akan bertanya sendiri padanya." Staf di lobi hotel jarang melihat ketua terlihat marah, jadi mereka buru-buru menundukkan kepala ketakutan. "Halo ketua." Lin Yanqi tidak membalas hormat kali ini, yang jarang terjadi, dan langsung berjalan ke lift. Su Qing yang mengikuti di belakang berkata kepada semua orang, "Tidak apa-apa, kamu sibuk dengan pekerjaanmu." Di dalam ruangan, menatap Ye Qingcheng yang tiba-tiba berlutut di depannya, Qin Fan sedikit mengernyit. Kenapa ini? Ketika dia melihat Ye Qingcheng bergegas ke arahnya barusan, hati Dao Qin Fan tiba-tiba mengendur untuk sesaat. Ye Qingcheng mengangkat kepalanya, dan wajahnya yang cantik tegas, "Aku ingin memujamu sebagai guruku, aku ingin memiliki kekuatan besar, dan aku ingin mengendalikan takdirku sendiri." Dari saat Ye Qingcheng berlutut padanya, Qin Fan samar-samar menebak apa yang ingin dilakukan Ye Qingcheng ketika dia tiba. Namun, ketika Ye Qingcheng benar-benar berlutut untuk memujanya sebagai gurunya, Qin Fan masih memiliki perasaan aneh, seolah menonton pertunjukan bagus Guan Gong melawan Qin Qiong. Ye Qingcheng adalah wanita tertua dari keluarga Ye di Kyoto. Dia adalah dewi di hati banyak pria di dunia ini. Qin Fan benar-benar tidak pernah memikirkan penampilan dewi yang membudidayakan keabadian. Setelah keheranan singkat, Qin Fan kembali normal dalam sekejap. Dia memandang Ye Qingcheng dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, "Kamu hanya melihat kekuatan dahsyat yang aku tampilkan di depan orang lain, tetapi kamu tidak melihat kesulitan di balik upaya untuk memiliki kekuatan ini. Jalan ini tidak cocok bagi Anda untuk berjalan." Ye Qingcheng tidak berkecil hati sedikit pun, "Saya mengerti bahwa apapun yang Anda lakukan, usaha dan imbalannya berbanding lurus. Saya memikirkannya sepanjang malam kemarin, dan saya telah membuat semua persiapan." Qin Fan menggelengkan kepalanya, "Tidak, Anda tidak siap, Anda tidak tahu betapa kejamnya dunia itu." Pada ringan, ekspresi Ye Qingcheng berubah, seolah-olah dia sudah lama berpikir bahwa Qin Fan akan menolak. Kemudian, dia berdiri perlahan, wajahnya yang cantik berubah semakin merah. Bagaimana jika ini masalahnya? Dia perlahan membuka resleting roknya dengan tangan giok, memperlihatkan bahunya yang seputih salju. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. "Bajingan kecil, apakah kamu ingin membuatku kesal?" Sebelum Lin Yanqi memasuki pintu, dia mengutuk terlebih dahulu, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, menatap pemandangan di depannya dengan bingung. Qin Fan juga sedikit terkejut, Dao Xin hampir kehilangan kewaspadaannya. Wajah Ye Qingcheng langsung berubah menjadi warna babi, terutama wanita tua Lin Yanqi, yang membuat Ye Damei ingin berguling-guling di tanah karena malu. Angin yang dibawa oleh dorongan kuat Lin Yanqi di pintu mengangkat rok Ye Qingcheng yang meluncur turun di bahunya yang harum, dan juga memecah kesunyian di ruangan itu. "Kami bukan seperti yang kamu pikirkan, aku untuk..." Ye Qingcheng dengan tergesa-gesa menjelaskan, tetapi dia tidak bisa melanjutkan ketika dia sampai ke mulut. Jika Lin Yanqi diberitahu bahwa dia ada di sana untuk menjadi seorang guru, apa pendapat Lin Yanqi tentang dia? Menggoda putranya untuk menjadi seorang guru. Selain itu, niat awalnya adalah untuk menguji Qin Fan, tetapi juga untuk memaksanya putus. Karena dia tahu bahwa Qin Fan tidak akan melakukan apapun padanya. Sekarang, dia ditangkap oleh calon ibu mertuanya, saya khawatir dia tidak akan bisa bersih-bersih dengan terjun ke Sungai Kuning kali ini. Lin Yanqi juga seseorang yang pernah mengalaminya, dan memahami bahwa hal pertama yang harus dilakukan saat ini adalah memperhatikan wajah keluarga putrinya. Dia tidak peduli untuk memarahi Qin Fan lagi, dan buru-buru berkata, saya mengerti,
Anda tidak perlu mengatakan, itu semua salah saya masuk tanpa mengetuk, saya sangat menyesal. Sepertinya bahwa Ye Qingcheng masih sangat kesal. Dengan santai, Lin Yanqi buru-buru berkata lagi, "Nak, kamu tidak perlu malu, aku tahu anak mudamu lebih maju dalam berpikir, aku bisa mengerti. Bibi, aku benar-benar bukan tipe orang yang kamu pikirkan." Ye Qingcheng ingin menangis air mata, langsung mati. "Bibi, resleting rockku rusak. Aku akan kembali dan memperbaikinya. Kamu akan menertawakanku." Ye Qingcheng menutupi wajahnya dengan tangannya dan langsung melarikan diri. Su Qing, yang bergegas dari belakang, melihat Ye Qingcheng menutupi pakaiannya dan berlari keluar ruangan, wajahnya juga berubah, dan dia langsung masuk. "Xiao Fan, apa yang kamu lakukan pada gadis itu? Kamu bajingan kecil." Su Qing memarahi secara langsung, bahkan jika itu adalah saudara laki-laki yang paling dicintainya, dia tidak peduli tentang hal itu saat ini. Qin Fan menggerakkan sudut mulutnya dan tidak menjelaskan, dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya menjelaskan. Lin Yanqi memelototinya dengan ganas, dan berkata dengan cara yang aneh, "Bocah bau, katakan padaku, ada apa denganmu? Kapan kamu datang ke Jiangyang secara diam-diam? Dan siapa gadis itu barusan? Seberapa jauh apakah kamu sudah berkembang?" Qin Fan memanggil Tianku di dalam hatinya, terutama ketika dia melihat nada mencela ibunya, tetapi senyum puas di sudut matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Qin Fan merasa perlu baginya untuk menjelaskan, "Bu, saudari Su Qing, percaya atau tidak, benar-benar tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Orang-orang akan mempercayainya." Akibatnya, Lin Yanqi dan Su Qing mengangguk dengan serius, dan berkata serempak, "Saya percaya." Titik. Qin Fan terdiam. Lin Yanqi tidak terlalu mengganggu perasaan para junior, tetapi hanya mengaku, "Tidak apa-apa untuk jatuh cinta, tetapi kamu tidak bisa melewati batas. Kamu ingat itu untukku." "Apa yang terjadi di Vin Banquet? Saya mendengar bahwa Anda bahkan tidak memperhatikan Tuan Muda Lu, dan Anda menyinggung Tuan Wang. Sebelum Anda datang ke Jiangyang, kepala Anda tersangkut di pintu mobil. Lalu Tuan Lu adalah tuan muda dari orang terkaya di Jiangyang, grup Marriott, dan pewaris grup Marriott di masa depan. Jika Anda menyinggung perasaannya, bagaimana kami akan berkembang di Jiangyang di masa depan? Sama-sama, aku telah menyinggung kalian semua, tidakkah menurutmu tempatku tidak cukup berantakan?" Lin Yanqi Yue berkata semakin marah dia meraih kin telinga Fan dan memutarnya dengan kejam. "Sakit, Bu, lepaskan." Qin Fan tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya, jadi dia hanya bisa membiarkan Lin Yanqi menarik telinganya, tetapi Lin Yanqi melihat serangan itu dengan ganas, tetapi sebenarnya dia tidak mau untuk menggunakan kekuatan sama sekali. Qin Fan hanya berteriak 2 kali untuk bekerja sama. "Bu, jangan salahkan aku untuk masalah ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Suster Su Qing. Jangan dengarkan omong kosong Zhou Wenbin. Perjamuan Ivy disebabkan olehnya. Jika aku tidak pergi, Sister Su Qing akan berada dalam bahaya." Setelah Qin Fan kembali, dia bertanya-tanya mengapa Zhou Wenbin mengundang Su Qing ke Ivy Banquet. Jika dia tidak mengikuti, Su Qing akan diintimidasi. "Ketua, Xiao Fan benar, jangan dengarkan kata-kata sepihak Zhou Wenbin, dengarkan penjelasanku." Mendengar bahwa Su Qing mungkin dalam bahaya, Lin Yanqi memanfaatkan lereng untuk turun dari keledai. "Oke, saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan yang masuk akal, kalau tidak saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Su Qing memilahnya berpikir, dan berkata dengan cepat, "Bos Direktur, Xiao Fan mengalahkan Wang Shao dari grup Qinglin untuk membantu saya melampiaskan amarah saya. Kemudian, Tuan Muda Lu maju, jelas berusaha mempersulit Xiao Fan. Selain itu, Xiao Fan tidak menyinggung Tuan Muda kedua Wang, sebaliknya, Tuan Muda kedua Wang sangat sopan kepada Xiao Fan." Su Qing menceritakan kisah tentang apa yang terjadi di perjamuan Ivy. Setelah mendengar ini, Lin Yanqi sangat marah. Tidak masuk akal, pria dari grup Qinglin itu sangat berani." Su Qing merasa lega, ketua cukup bijaksana. Namun, Lin Yanqi tiba-tiba menatap Qin Fan,
dan bertanya dengan cara yang aneh, "Saya tidak perlu mengejar masalah grup King Lin dan Tuan Lu, tetapi Tuan Muda kedua Wang menawarkan untuk mengundang Anda, tetapi Anda sebenarnya ditolak. Apakah kamu gila? Sudah berakhir." Li Nianqi langsung membuat Qin Fan bergidik. Qin Fan berpura-pura menggosok dahinya, tersenyum tipis, dan aura tak terlihat muncul secara spontan. "Jadi bagaimana jika kamu menolak putra kedua Wang? Bahkan jika Wang Xicheng datang, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Kamu ingin marah padaku?" Bagaimana Li Nianqi tahu bahwa seluruh keluarga Wang diberikan kepada Qin Fan oleh Pak Tua Wang? Tentu saja, bukan karena Qin Fan tidak ingin menjelaskan, karena tidak ada yang akan percaya padanya jika dia menjelaskan, dan itu akan membuat orang mengira dia gila. Melihat Li Nianqi benar-benar marah, Qin Fan buru-buru berkata dengan senyum main-main, "Bu, jangan marah, aku jamin keluarga Wang tidak akan pernah berani keberatan dengan kita." Li Nianqi menghela nafas tak berdaya, "Lupakan saja, masalahnya sudah berakhir. Saya hanya bisa menunggu sampai besok ketika saya menghadiri konferensi Wanxiang untuk melihat apakah saya bisa bertemu Tuan Wang Er, dan saya akan membawa Anda untuk meminta maaf kepadanya secara pribadi." Tuan muda itu ketakutan. Qin Fan mengeluh di dalam hatinya, tetapi dia setuju dengan senyum di mulutnya. "Oke, saya akan mengikuti pengaturan ibu saya. Tidak terlalu buruk." Li Nianqi puas. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba datang ke Jiangyang? Bagaimana dengan pelajaranmu?" Li Nianqi mulai mengerutkan kening lagi. "Saya memutuskan untuk berbaring." Qin Fan berkata sambil terkekeh, "Jangan khawatir, Bu, saya sudah meminta cuti dari guru." "Oke, ketika konferensi Wanxiang selesai, kembali dan jual cuti Anda. Tahun ini adalah tahun yang paling penting. Anda harus mendapat nilai bagus dalam ujian besar." Ujian besar adalah obsesi Li Nianqi, yang merupakan salah satu standar yang ditetapkan oleh keluarga Li untuk generasi muda ketika dia masih hidup dalam keluarga Li. Dia ingin bertarung, dia ingin membuat keluarga Li memandang Qin Fan dengan kagum, karena mereka tidak bisa melampaui keluarga Li dalam hal kekuatan. Biarkan keluarga Li melihat potensi Qin Fan dan membuat mereka menyesalinya. "Tidak mungkin menjual cuti karena saya mengambil 1 tahun sekolah penuh." Tentu saja, Qin Fan tidak akan mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini. Dia takut ibunya akan terkena serangan jantung. Demi kesehatan fisik dan mental ibunya, biarkan dia terus salah paham. "Jangan khawatir, Bu, aku pasti akan mendapat nilai bagus dan membuatmu terkesan." Qin Fan meyakinkan Li Nianqi. Li Nianqi berdiri, "Oke, kamu bisa istirahat dulu, aku akan pergi ke perusahaan." "Tunggu." Qin Fan mengambil kesempatan untuk mengeluarkan jimat dan meletakkannya di leher ibunya. "Ini adalah jimat yang saya minta. Ini dapat menjaga keamanan orang yang Anda cintai. Mulai sekarang, Anda harus membawanya setiap saat dan Anda tidak dapat melepasnya." Melihat ekspresi ketidaksetujuan Li Nianqi, Qin Fan berkata dengan serius, "Ekspresi, ini adalah niat putra Anda." Hati Li Nianqi menghangat. "Oke, bocah nakal masih punya hati nurani. Ayo pergi." Li Nianqi melambaikan tangannya dan pergi dengan anggun. Su Qing berkedip pada Qin Fan, dan mengikuti. Begitu Qin Fan mengangkat tangannya, pintu menutup secara otomatis. Dia menyingkirkan senyum di wajahnya dan duduk di kursi sambil berpikir. Dia merasa sesuatu mungkin terjadi dalam konferensi 10.000 pedagang ini. Meskipun dia tidak memiliki bukti, dengan intuisinya, dia dapat merasakan bahwa ada kekuatan besar yang diam-diam merencanakan grup Nianqi. Keesokan paginya, sebuah kendaraan komersial Mercedes-Benz melaju ke hotel, menjemput Qin Fan dan yang lainnya, dan pergi ke konferensi Wanxiang. Ye Qingcheng belum pulih dari keadaan kematian sosial, dan dengan sengaja menjaga jarak dari Qin Fan di sepanjang jalan, membiarkan Xia Zhu terjepit di antara keduanya. Pendeta Tao tua itu memperhatikan hidungnya dengan matanya, mulutnya dengan hidungnya, dan hatinya dengan mulutnya. Qin Fan menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya untuk menghilangkan rasa malu Ye Qingcheng. Meskipun dia tidak tahu apakah Ye Qingcheng melakukan apa yang dia lakukan kemarin, karena ketulusan atau untuk tujuan tertentu, tetapi saat ibunya masuk, kematian sosial tidak dapat dihindari.
Ini sedikit pukulan bagi seorang gadis yang tidak meninggalkan pengadilan, dan Ye Qingcheng memiliki hati yang kuat. Jika dia adalah gadis biasa, dia akan gantung diri 3 kali setelah menangis. Konferensi Wanxiang dijadwalkan akan diadakan di Jiangyang International. Telah berhasil diadakan berkali-kali berturut-turut, dan setiap kali berbuah, orang-orang yang mengikuti konferensi juga mendapat banyak. Hingga saat ini, konferensi Wanxiang mampu mempengaruhi tren ekonomi seluruh Jiangyang. Tak terhitung banyaknya pengusaha yang bangga bisa berpartisipasi dalam konferensi 10.000 pedagang. Di luar Jiangyang International, ada awan mobil mewah. Sebuah kendaraan komersial Audi dan Mercedes-Benz melaju perlahan, dan satpam berseragam melangkah maju dan membuka pintu. Mengenakan gaun profesional berwarna hitam, Lin Yanqi yang berpenampilan seperti seorang ratu bertubuh tinggi, dewasa, dan montok setelah turun dari mobil, Su Qing berdiri di depan pintu dan melihat ke arah kendaraan niaga. Qin Fan menemani Ye Qingcheng, yang mengenakan gaun putih, mulia dan glamor, cantik dan tak tertandingi, berjalan perlahan. Bu. Qin Fan menyapa sambil tersenyum. Pada saat ini, Qin Fan memperhatikan seorang lelaki tua mengenakan seragam latihan putih di belakang Lin Yanqi, yang ternyata adalah seorang seniman bela diri dengan pencapaian kecil di ranah internal. Mungkinkah master yang diundang oleh ibuku? Buang-buang uang. Qin Fan sangat tidak setuju. Master lapangan tinju Li He ini. Lin Yanqi memperkenalkannya. Qin Fan tanpa ekspresi, dan sedikit mengangguk ke Master Tian Ye. Tuan Tian Ye memiliki sikap arogan dengan lubang hidungnya menghadap ke atas, seolah-olah dia tidak puas dengan kegagalan Qin Fan untuk memberi hormat padanya. Lin Yanqi tidak memperhatikan detail ini, matanya berhenti pada Ye Qingcheng, dan dia tidak bisa menjauh, wajahnya penuh kejutan. Dua penjaga keamanan di sebelah mereka sangat keras hingga hampir jatuh ke tanah. Lin Yanqi menatap Ye Qingcheng sampai dia menatap gadis dengan wajah pemalu, lalu menoleh dan menatap tajam ke arah Qin Fan. Dia mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Qin Fan mengerti dalam hitungan detik. Ibu mengatakan bahwa dia memilih pacar, sangat cerdas. Sekelompok orang memasuki aula. Seluruh aula dicadangkan, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Orang-orang yang bisa datang ke sini semuanya adalah pengusaha top dari seluruh bagian timur dinasti Han, atau beberapa bos besar. Sudah banyak orang di aula saat ini, kebanyakan dari mereka dalam kelompok kecil, berbicara dengan suara rendah. Mungkin dalam percakapan biasa di antara mereka, mungkin ratusan juta pesanan dihasilkan sebagai hasilnya. Lin Yanqi diam-diam mengaku kepada Qin Fan, setiap orang yang datang ke sini hari ini adalah orang penting, Anda tidak boleh membuat masalah bagi saya. Dimengerti. Qin Fan menjawab dengan santai, sangat asal-asalan. Orang-orang ini, di mata orang biasa, mungkin merupakan sosok yang sangat hebat, tetapi di matanya, mereka tidak berbeda dengan orang biasa ini. Setelah 100 tahun, mereka semua akan kembali menjadi debu, bahkan jika dia sekaya musuh, dia masih tidak bisa membawa satu pun dari mereka bersamanya. Dan dia, bahkan dalam 1000 tahun terakhir, masih ada. Lin Yanqi sedikit mengernyit, tidak puas dengan sikap Qin Fan. Tapi dia tidak peduli dengan Qin Fan saat ini, dia ingin mencari mitra untuk perusahaan. Ajak temanmu untuk bermain dulu, ingat untuk tidak menimbulkan masalah, aku melihat seorang kenalan, pergi dan menyapa. Jangan khawatir, Bu. Qin Fan mengurus semuanya, seolah-olah kamu dapat yakin bahwa aku sedang melakukan sesuatu. Lin Yanqi cemberut dan memutar matanya ke arahnya. Su Qing, ikut aku. Iya. Su Qing berkedip pada Qin Fan, dan mengikuti Lin Yanqi menuju kerumunan. Tuan Tian Ye mengangkat kepalanya dengan bangga dan mengikuti di belakang Lin Yanqi. Qin Fan melirik ke aula yang luas, dan dia mencium bau tembaga. Di sana tenang, ayo pergi ke sana. Qin Fan dan yang lainnya baru saja berjalan, sebelum pantat mereka menghangat ketika mereka mendengar cibiran dari samping. Qin Fan, kamu sampah berani datang ke konferensi Wanxiang. Hari ini aku akan membuatmu berlutut dan memanggil kakek. Wang Shao membawa seorang gadis yang murni dan manis dan memandang Qin Fan dengan mencibir. Di belakangnya, diikuti oleh seorang pria paruh baya berjas,
yang memancarkan gelombang samar energi sejati, juga seorang pejuang. Konferensi 10.000 pedagang ini tampaknya merupakan pertarungan antara naga dan harimau. Bahkan Lin Yanqi mengeluarkan uang untuk mengundang Master Tian Ye, yang membuktikan bahwa konferensi 10.000 pedagang tidak damai. Melihat Wang Shao, generasi kedua yang kaya segera berkumpul di sini seperti darah yang berbau nyamuk. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang ditemui Qin Fan di Ivy Banquet. Hei, aku tidak menyangka anak ini datang ke konferensi Wanxiang. Haha, Tuan Muda Wang, ini kesempatan yang luar biasa. Tunggu apa lagi, balas dendam. Wang Shao memiliki ekspresi kebencian di wajahnya, dan dia tersenyum ganas. Jangan khawatir, ini bukan perjamuan Ivy. Tanpa aturan yang ditetapkan oleh Tuan Muda Lu, saya akan menanganinya perlahan. Aku berurusan dengannya, aku harus melakukan sesuatu. Matanya berapi-api, tertuju pada wajah cantik Ye Qingcheng, mengungkapkan agresi yang tidak terselubung. Tes, aku tidak menyangka ada kecantikan seperti itu di samping anak ini. Melihat seluruh wilayah Handong, aku tidak dapat menemukan kecantikan yang sebanding. Generasi kedua kaya lainnya juga memperhatikan Ye Qingcheng, tetapi mereka dibandingkan Wang Shao lebih sabar, dan hanya peduli di hatinya. Cantik, kamu telah menyia-nyiakan ketampananmu dengan sia-sia dengan mengikuti sampah yang tidak berguna. Mengapa kamu tidak mengikuti tuan muda ini, sehingga kamu dapat menikmati makanan lezat dan makanan pedas di masa depan? Wang Shao melemparkan ranting zaitun di Ye Qingcheng. Pendeta Tao tua itu menyipitkan matanya sedikit dan melirik Qin Fan. Selama Qin Fan memberi perintah, dia akan segera menembak benda ini terbang. Ye Qingcheng memalingkan muka dari memandangnya. Dia telah melihat terlalu banyak anak yang hilang. Jika Anda mencoba untuk berbicara dengannya, itu akan menyentuh hati mereka, dan mereka akan terus mengoceh tentang Anda. Jika Anda mengabaikannya, mereka akan memanfaatkannya, dan segera mereka akan kehilangan minat. Qin Fan juga tidak tertarik dengan provokasi semacam ini, jadi dia berkata dengan ringan, pergi. Wajah Wang Shao menjadi gelap. Nak, kamu masih berani menjadi sombong. Tuan Sen, bantu aku mengajarinya bagaimana berperilaku. Wang Shao berbalik ke samping, memberi ruang bagi pria paruh baya di belakangnya, dan menatap Qin Fan dengan ekspresi ganas. Tuan Sen adalah orang yang paling cakap di sekitar ayahku. Aku meminjamnya dari ayahku kali ini hanya untuk berurusan denganmu. Tuan Sen melirik Qin Fan dengan jijik, orang biasa sama sekali tidak layak untuk saya tembak. Berlututlah dan minta maaf kepada Wang Shao, dan saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Sebelum Qin Fan dapat berbicara, pendeta Tao tua itu berkata dengan marah. Biarkan saya melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan hal seperti itu. Pendeta Tao tua itu tidak tahan lagi, bahkan jika Qin Fan tidak menginstruksikannya, orang-orang akan menelepon ke pintunya dan dia pasti akan menolak. Tuan Sen memandang Tao tua itu dengan hati-hati dengan sedikit keraguan, tetapi dia tidak dapat melihat kultivasi dari Tao tua ini. Entah Tao tua itu hanyalah orang biasa, menggertak dengan jubah Tao. Entah lelaki tua ini adalah tuan yang sangat kuat, dan kekuatannya terlalu rendah, sehingga dia tidak bisa melihat alam lawan. Tentu saja, Tuan Sen memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, dia tidak percaya bahwa kekuatan Tao lama akan begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Kalau begitu biarkan kamu mencoba. Tuan Sen memiliki wajah serius, semua energi sejatinya terkonsentrasi pada tinjunya, dan dia meninju pendeta Tao tua itu. Wang Shao tertawa dan berkata, Tuan Sen, luangkan hidupnya, sehingga dia tidak akan diganggu nanti. Qin Fan, saya akan menjemput gadis di sebelah Anda hari ini. Sekelompok generasi kedua yang kaya tertawa dengan keras. Qin Fan adalah tuan muda yang sia-sia, bagaimana Anda bisa mendapatkan kecantikan setingkat itu? Terserah kamu juga. Pendeta Tao tua itu melambaikan jubah lengannya yang longgar dengan santai. Ledakan. Tuan Sen berlutut langsung di tanah, seolah-olah dia langsung dihancurkan oleh kekuatan yang tak tertahankan. Tuan Sen ketakutan, menatap lelaki tua itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Hua Jing.
Senior, selamatkan aku. Senyum di wajah Tuan Muda Wang segera membeku, dan dia tertegun di tempat. Generasi kedua yang kaya itu juga membuka mulut lebar-lebar, menatap pendeta Tao tua itu dengan kaget. Mereka semua telah mendengar tentang perbuatan Tuan Sen dan tahu bahwa Tuan Sen sangat kuat. Namun, Tuan Sen, yang begitu kuat, ditampar di lutut dan memohon belas kasihan oleh seorang pendeta Tao tua yang biasa-biasa saja di samping Qin Fan. Kembali. Pendeta Tao tua itu melambaikan tangannya lagi, dan Tuan Sen bergegas kembali ke sisi Wang Shao, wajahnya memerah. Wang Shao dan generasi kedua kaya lainnya tercengang. Ya Tuhan, betapa kuatnya orang tua ini. Wang Shaohen menggertakkan giginya, Qin Fan, jadi ini kartu trufmu. Kamu beruntung bisa mengundang Tuan yang begitu hebat. Tapi ketika grup Nianqi turun, aku melihat di mana kamu bisa mendapatkannya. Ayo di sini dan minta Tuan untuk melindungimu. Pada saat itu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Qin Fan berkata dengan ringan, pergilah setelah kamu selesai berbicara. Wang Shao tidak berani tinggal, jadi dia hanya bisa pergi dengan enggan. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, beberapa generasi kedua yang kaya segera berkumpul kembali, dan salah satu dari mereka bertanya, Tuan Muda. Wang, apakah Anda akan menanggungnya seperti ini? Saya pikir Wang Shao hanya bisa menderita karena kebodohan. Wang Shao berteriak dengan wajah galak, kentut, aku akan menanggungnya. Jangan khawatir, grup Nianqi akan selesai setelah hari ini, dan aku akan membiarkannya pergi mengemis makanan, aku akan menginjak-injak kecantikan di sampingnya di depan tentang dia. Xia Zhu memandang Qin Fan, dan bertanya dengan sedikit ketidakpuasan, orang itu tidak menghormati wanita itu, mengapa kamu tidak mengambil tindakan saja? Pendeta Tao tua itu juga tidak mau, tanya, Tuan, semut seperti itu berani memprovokasi Anda, mengapa Anda tidak menembaknya? Qin Fan memandangi veteran yang telah berubah menjadi militan, dan berkata dengan tenang, ini adalah pertemuan orang biasa, dan pengaruhnya terlalu besar. Beberapa hal adalah lebih baik diselesaikan dengan cara orang biasa. Aku mengerti. Pria tua itu mengangguk. Xia Zhu cemberut, agak tidak setuju. Mata Qin Fan tiba-tiba menatap beberapa orang yang berjalan masuk. Ada beberapa pria besar yang dia kenal di dalam, dan Chu Tianxiong ada di antara mereka. Tidak hanya Chu Tianxiong, tetapi banyak petinggi datang satu demi satu, seperti Luo Chengdong dari Sanyang, Fang Tianlong dari Luoshan, Chen Heida dari Qingzhou, Kikian, orang terkaya di Qingyang, Del. Meskipun nama konferensi Wanxiang agak dibesar-besarkan, itu dapat menyatukan begitu banyak petinggi, dan skala ini layak untuk kata puluhan ribu pedagang. Pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di pintu. Seseorang berseru, orang terkaya di Lu telah tiba. Qin Fan berpikir dalam hati, orang terkaya di Lu yang dapat menimbulkan keributan hanyalah Lu Wanhao dari Jiangyang Marriott Group.